Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rana Akila dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan kembali isi buku yang sudah saya baca yang berjudul Manage Your Money yang ditulis oleh Syafi'i Effendi. Di buku ini ada 6 bab yang sudah dijelaskan. Yang pertama adalah uang muncul dari masalah. Jadi maksudnya uang itu adalah tahapan-tahapan masalah yang manusia hadapi di dalam kehidupannya. Contohnya kayak gini, dulu sebelum uang belum ada dan juga sistem tukar-menukar yang namanya barter juga belum ada, manusia ketika memenuhi kebutuhan hidupnya, dia harus mencarinya sendiri. Sebagai contoh, ketika dia mau makan, dia harus berburu. Ketika dia mau memakai pakaian, dia harus membuatnya sendiri. Nah, seiring perkembangannya zaman itu menyebabkan masalah gitu. Nah, dari sana manusia memikirkan solusi-solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Nah, dari sana muncul sistem tukar-menukar yang namanya barter gitu. Ketika si A membutuhkan makanan si B atau si B membutuhkan minuman si A, nah mereka itu saling barter gitu untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman lagi, itu tuh menimbulkan masalah lagi gitu. Jadi sistem tukar-menukar barter itu udah nggak efektif lagi. Makanya manusia memikirkan solusi lagi. Nah, solusi itu dibuatlah satu sistem tukar-menukar yang menggunakan satu alat saja yang bernama uang. Jadi dari sana uang itu jadi solusi dari masalah yang mereka semua hadapi. Selanjutnya bab 2 yang buku ini bahas yaitu fakta unik tentang uang. Jadi pada tahun 1986 ada seorang wanita yang bernama Evelyn Mary Adams atau yang dikenal dengan Mary Adams. Jadi wanita ini mendapatkan lotre sebesar 5,4 juta dolar Amerika. Nah, menurut hemat kita gitu, uang tersebut bisa memenuhi kehidupannya sampai memiliki beberapa keturunan. Tapi faktanya wanita ini bangkrut beberapa tahun kemudian, ditambah lagi mempunyai hutang ratusan juta. Nah, dari fakta ini dapat ditarik kesimpulan bahwa uang dan keberkahan hidup itu selaras dan sejalan. Jadi ketika kita foya-foya, kita boros, kita kufur terhadap nikmat yang sudah diberikan, maka itu akan membawa kita ke tempat yang semakin buruk. Nah, dari fakta ini juga dapat diambil hikmah kalau uang itu mindset, dan mindset dapat membentuk dan membawa uang untuk kembali ke kita lagi gitu. Jadi ketika mindset kita kaya, maka uang akan datang ke kita bagaimanapun tantangan yang sudah kita hadapi gitu. Bab 3, dari arti positif tentang uang. Ada satu quotes yang membuat saya tertarik. Katanya, semua yang ada di dunia ini tidak akan ada artinya. Ada artinya sampai kita yang memberi arti. Jadi sebenarnya ada 2 level pikiran yang ada di diri manusia. 12% pikiran sadar. Nah, disebutnya itu pengetahuan. Kemudian sisanya yaitu 88% adalah pikiran bawah sadar. Nah, ini disebutnya kebiasaan. Jadi maksudnya dengan memberi arti positif tentang uang, maka tindakan dan kebiasaan akan sejalan dengan upaya untuk menuju kesuksesan yang baik. Bab keempat, pahami cara kerja uang. Jika kita mengerti cara kerja uang, maka sesungguhnya uang ini akan mudah bagi kita. Gitu. Sehingga ujung dari keputusan kita nantinya bukan soal tahu atau tidak tahu, tapi mau atau tidak mau. Jadi di buku ini ada 4 cara kerja uang. Yang pertama, ikan akan datang kepada umpan, bukan sebaliknya. Gitu. Jadi maksudnya uang itu akan datang kepada pribadi yang layak dan memiliki banyak nilai tambah, bukan sebaliknya. Kedua, uang mengikuti sifat kita kepadanya atau terhadapnya. Jadi sebanyak apapun uang yang akan kita dapatkan, tidak akan bertahan atau berkembang kalau sikap kita nggak disukai oleh uang itu. Gitu.
Kemudian cara yang ketiga, uang akan menyusut dari waktu ke waktu. Jadi contohnya ketika sekarang kita punya uang 5 juta, terus kita simpan, nanti beberapa tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, uang yang saat ini bisa dipakai beli handphone misalnya, nanti 5 tahun ke depan mungkin hanya casingnya saja gitu. Terus cara yang keempat, cara mencari uang terus berubah. Jadi kita harus bisa berpikir, kita harus bisa berinovasi, bisa berkreatif untuk memikirkan cara mencari uang. Bab 5, kenali apa itu aset, liabilitas, dan investasi. Jadi aset itu adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sumber kekayaan kita. Contohnya rumah atau tanah yang kita sewakan gitu. Kemudian liabilitas atau kewajiban. Nah, ini merupakan segala sesuatu yang menjadi sumber pengeluaran yang akan mengurangi kekayaan kita. Jadi kebalikan dari liabilitas itu adalah aset. Nah, contoh liabilitas itu adalah pajak rumah dan mobil gitu. Kemudian investasi. Nah, investasi ini usaha yang kita lakukan untuk meningkatkan akumulasi kekayaan kita. Terus investasi ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada investasi langsung, contohnya membeli tanah. Kemudian investasi tidak langsung, contohnya pasar modal, kemudian pembelian saham. Nah, gitu. Kemudian jenis investasi yang ketiga adalah inventory investment. Jadi maksudnya pembelian barang dengan harapan nilainya akan naik di kemudian hari. Contohnya ketika kita membeli emas gitu. Jadi intinya dengan memahami tentang investasi akan membuat kita tahu bagaimana cara mengembangkan uang yang sudah kita cari menjadi lebih banyak lagi, tapi dengan cara yang halal gitu. Kemudian di bab 6 adalah self transformation. Ada satu quotes lagi yang membuat saya tertarik, katanya Anda tidak akan bisa merubah keuangan Anda sebelum Anda merubah cara berpikir, cara bertindak, dan cara merasakan Anda terlebih dahulu. Nah, di bab ini ada 8 langkah perubahan yang bisa membuat kita keluar dari zona nyaman kita. Yang pertama adalah create urgency. Jadi maksudnya kita harus mendahulukan kebutuhan yang mendadak dulu gitu. Kemudian langkah yang kedua adalah form a powerful coalition. Jadi kita harus menciptakan koalisi kita harus memperkuat koalisi kita gitu. Kemudian yang ketiga adalah create a vision for change. Jadi kita harus membuat visi, kita harus membuat tujuan kita untuk berubah gitu. Kemudian yang keempat adalah communicate the vision. Jadi kita harus mengkomunikasikan visi yang sudah kita buat tadi dengan jelas. Harus kemana-kemananya, terus misi kita terhadap visi kita itu bagaimana gitu. Kemudian yang kelima adalah remove of obstacle. Jadi kita harus menghilangkan semua hambatan yang ada gitu. Selanjutnya create short term wins. Jadi kita harus menciptakan kemenangan jangka pendek gitu. Jadi kita jangan melihat kemenangan jangka jauh dulu, kita juga harus berusaha untuk menciptakan jangka pendek kemenangan, maksudnya kemenangan jangka pendek gitu. Selanjutnya build on the change. Jadi kita harus terus membangun perubahan, kita harus optimis, kita harus kokoh gitu, kita harus tetap berubah demi kebaikan kita gitu. Kemudian steps yang terakhir adalah anchor the change in corporate culture. Jadi kita harus tanamkan ini dalam budaya perubahan. Nah, kita tuh tetap harus tanamkan 7 steps ini dalam budaya perubahan gitu. Itu dia yang bisa saya jelaskan dari buku ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang jelas atau kalimat yang berbelit-belit. Saya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.